Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu seorang budayawan yang akan menjelaskan tentang sejarah dan filosofi tentang berdirinya Kabupaten Kediri. Selamat siang Pak Toto. Ya, selamat siang Mbak Endang. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Kabupaten Kediri hingga ditetapkannya hari jadi Kabupaten Kediri itu sendiri. Ya, jadi gini Mbak Endang ya. Kalau kita melihat ya sepintas kilas ya tentang Kabupaten Kediri, itu memang tidak bisa lepas dari sejarah. Jadi sesuatu kabupaten berdirinya itu tidak serta-merta terus berdiri begitu saja, karena tapi kita harus flashback melihat sejarah. Ini apa sih Kediri biyen niku? Sadurunge ana Kediri ku apa? Nah, ini perlu saya jelaskan ya, sebagaimana ini berkaitan dengan hari jadi yang keberapa? Yang ke 1219. Nah, yang ke 1219 ini adalah momentum atau sebuah sebuah acara yang tidak main-main yang tadi kita bisa lihat bersama. Dengan tarian 1000 barong yang begitu spektakuler, yang sudah beberapa tahun kita itu dihantui dengan COVID. Ya, sempat absen juga Pak ya. Ya. COVID-19. Jadi ini tadi memang saya lihat bukan ratusan ribu, tapi jutaan penonton. Saya ndak bisa lihat. Si kameramen itu sampai ndak bisa mengambil gambar, sampai fokus ndak bisa. Soalnya apa? Seliwerane wong. Ya. Inilah. Tapi saya bangga dengan momentum seperti apa yang sudah diprogramkan oleh Bupati Kediri, Mas Dito. Itu sebetulnya banyak menarik para wisatawan asing, wisatawan lokal, maupun tadi saya lihat orang bule-bule juga datang ke sini dari Prancis, dari mana. Ini menandakan mereka sangat antusias dengan sejarah Kediri yang begitu besar, diuri-uri, leluhur diuri-uri, dibanggakan. Itulah Kediri. Nah, tidak lepas dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita menginjak kepada peradaban sejarah masa lampau, Mbak Endang. Ya, sejarah masa lampau sebelum ada Kediri, itu wilayah Kediri itu masih dikuasai oleh seorang raja perempuan dari Tulungagung. Namanya luar biasa. Dyah Ayu Rake Tulodong. Wah, itu luar biasa, gak ono saiki jeneng kaya ngono. Tulodong, Dyah Ayu Rake Tulodong. Nah, yang nantinya itu ada cerita, ada yang berkaitan dengan Serat Babat Calon Arang, di mana Dyah Tulodong itu yang notabene adalah ibunya Dyah Retno Manggali, yang disebut juga sebagai Calon Arang. Itu nanti kaitannya episode-episode nanti bisa kita jelaskan lagi. Tapi kita fokus pada pembahasan sejarah pada sore hari ini. Kebetulan ini sudah sepi, tidak ada batik seliwer, sehingga kita menjelaskan itu intinya itu suaranya bersih. Ya, enak Pak ya. Enak. Kalau tadi waduh gegap gempita, nggak karuan batik cerewet. Juga sempat kesulitan cari tempat juga. Betul. Tadi. Nah, kembali lagi, jadi wilayah Kediri itu masih dikuasai oleh Kerajaan Tulungagung. Kediri belum ada, itu pada abad 8 belum ada. Yang ada adalah Kerajaan Tulungagung yang diperintah oleh seorang perempuan namanya Dyah Ayu Rake Tulodong tadi. Nah, pada suatu ketika, ini ada suatu cerita, ada seorang Brahma. Brahmana itu namanya Brahmana Tabari. Itu sebagai panutan bapak dari orang Kediri sampai sekarang. Karena apa? Brahmana Tabari itu di samping seorang Brahma, juga seorang ahli dalam lingkungan hidup. Katakan sekarang ini
wis sejajar karo Menteri Lingkungan Hidup, di mana dengan ide-ide beliau yang luar biasa bisa menangkal banjir-banjir Gunung Kelut waktu lahar. Ya, inilah kemudian dia diberi sebutan predikat Wanutaring Romo. Artinya itu dalam bahasa Indonesianya Manuto Marang Bopo, atau disebut Bapak Panutan. Bapak Panutan. Ya, bukan Bapak Pembangunan kayak Pak Harto, itu Bapak Panutan. Soalnya apa? Sing dinut wong sak Tulungagung Kediri, karena mereka sudah berjasa dalam bidang melestarikan lingkungan hidup. Biar lingkungan hidup wis ditata bagus. Iya, betul. Jadi tidak semrawut sampah-sampah di sungai apa itu sudah bersih. Tidak ada satu sampah plastik, ngancane kan plastik. Iya, betul. Dulu masih bersih ya, Pak. Bersih. Plastik. Itulah. Pabriknya plastik. Nah, Labramana Tabar itu tadi, kemudian saking apa namanya si Dihayu Tulodong tadi, saking senengnya melihat daerah-daerah bersih, itulah kemudian diberikan daerah bebas pajak. Daerah bebas pajak itu namanya Masukan Sima. Nah, ini nanti ada korelasinya dengan Masukan Sima yang ada di iklan-iklan itu kan ada tadi, ada Masukan Sima itu tadi memang ada korelasinya dengan tanah perdikan. Nah, setelah tanah perdikan tadi sudah diberikan, barulah Brahmana ini tadi memerintahkan seorang yang bijaksana, namanya Rakryan Panaraban. Rakryan Panaraban kemudian diutus untuk mendeklarasikan sebuah apa namanya kerajaan kecil, di mana yang nantinya deklarasi itu sendiri terkenal dengan pangeling-eling, yaitu Hamadeg Hadiri. Hamadeg Hadiri. Hamadeg Hadiri. Nah, Hamadeg Hadiri itu kalau kita, itu kan bahasa Kalimantan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan, kita translate dalam bahasa Indonesia, Hamadeg Hadiri itu artinya kalau sekarang ini Jumenengan Noto. Jumenengan Noto. Noto itu ratu, seperti halnya sekarang Sinuwun, Pakubuwono ke-13 memperingati Jumenengan Dalem ingkang Sinuwun. Lah itu dulu ya sudah ada. Oleh karena di situ masih belum ada MPR, DPR dan sebagainya, Hamadeg Hadiri itulah nanti yang menjadi cikal bakal nama Kadiri. Oh begitu ya Pak? Iya, jadi korelasinya gak ngawur sejarah itu. Kok oh Kediri itu biyen artinya teko Putri Kedi, mergo Putri Kedi itu Dewi Kili Suci, ini belum ada Dewi Kili Suci. Berarti memang era di zaman Oh iya, belum ada Dewi Kili Suci. Era Eli Kili Suci itu abad ke-11. Kili Suci itu putra Erlangga. Lah ini abad ke-9, selisih 200 tahun. Mana ada Kediri? 200 tahun. Kan nggak masuk. Selisih 200 tahun itu wakil. Oke, betul. Nah, nama Hamadeg Kadiri itu tadi, itulah adalah yang kemudian yang menjadi raja itu adalah satu dari yang ditunjuk oleh seorang Bagawanta yang nama Tabari tadi, memang orang yang bijaksana, orang yang pandai dalam strategi perang, dan kemudian Hamadeg Hadiri itu artinya jumenengan secara diri pribadi mandiri lah. Itulah cikal bakal daripada Kediri itu tadi. Ojo diartikan terus Dewi Kili Suci, mergo Dewi Kedi, kaisok men dan sebagainya, tidak seperti itu. Ini kan kita itu dalam rangka pelurusan, iseng-iseng awak dewi memperingati 1219 tahun hari jadi Kediri. Jadi ini semua untuk pemirsa Duta Film dan sebagainya ini biar ngerti, oh tiba nih Hamadeg Hadiri itu memang ada. Prasasti itu namanya prasasti pangeling. Ya pangeling ya basa Kawi artinya dieling-eling. Dieling-eling. Hamadeg itu tadi. Oke. Menurut Pak Toto nih, Kediri atau Kadiri, Pak? Nah, ini yang rancu. Orang sekarang memang tidak mengerti grammar tata bahasa Jawa. Jadi tata bahasa Jawa itu perlu kita cermati. Yang benar itu adalah Kadiri. Kadiri. Ya, karena Kadiri akan tetapi karena itu menjadi omongan umum,
jadilah Kediri. Satu contoh Mbak Endang ya. Oke. Keraton itu aslinya kan karaton. Betul. Kasultanan kan menjadi kesultanan, kan itu sama saja. Iya betul. Jadi oleh karena ini sudah omongan menjadi umum, jadi karaton jadi keraton. Iya. Jadi Kediri aslinya Kadiri ya jadi Kediri. Ya cuma beda sedikit. Jadi ngalah kacek didik ayo kok ngamuk ya. Tapi ya biasa gitu itu. Ya. Terus apa lagi yang ditanyakan kira-kira? Oh ini Pak, apa ada kerajaan kita sebelum kerajaan Kediri? Ya. Iya. Langsung ini ya? Oh ya wes. Dulunya Pak, sebelum kerajaan Kediri berdiri, apakah ada kerajaan terdahulu sebelum? Jadi kalau kita runut tentang historiografi ya, sejarah tentang historiografi, itu memang historisnya Kediri itu ada namanya kerajaan Kalingga, tapi itu juga prasastinya tidak ada. Itu pada abad ketiga keempat, yang aslinya menjadi Keling. Karena Kediri itu saya dengar ada nama Keling. Keling berarti Kalingga. Jadi Kalingga itu dulu pernah bertengger sebelum ada Kediri, tapi itu tidak prasastinya. Saya juga belum bisa mengutarakan secara apa ya, secara rinci. Tapi karena saya referensi terkonti, saya tidak tahu. Cuman saya dengar dulunya itu ada desa Keling di sini. Jadi Kediri itu memang dimulai sebagaimana yang sudah yang sudah di apa ya aku ngarani, yang sudah dipatok oleh Pemda Kediri sebagaimana surat keputusan Bupati nomor 82 tahun 1985 itu berbunyi bahwa tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi atau tahun sakanya itu 736 ditetapkan sebagai hari jadi Kadiri atau Kediri. Itu sudah kesepakatan antara DPR, sejarawan, budaya dan sebagainya, sehingga keputusan Bupati itu belum berubah sampai sekarang, yaitu keputusan Bupati nomor 82 tahun 85. Kenapa? Nah ini ada korelasinya Mbak, karena para sejarawan, budayawan Kediri dan tokoh-tokoh spiritual dan tokoh-tokoh ini mengambil sebuah patokan prasasti Mbak. Jadi prasasti di Kediri itu ada prasasti Wanua satu, ada prasasti Kuak yang sekarang jadi Kuak ya itu Ya, tengah kota itu, ya, dan prasasti Hanjiring. Prasasti Hanjiring. Jadi prasasti Hanjiring itulah yang dibuat acuan karena prasasti Hanjiring lebih tua dari prasasti Kuak. Jadi prasasti Hanjiring itu kalau saya baca prasastinya ya, itu memang dibuat tahun Saka. Tahun berapa ya tahun Sakanya itu tadi? Tahun Saka, kalau tahun Masehinya itu 804 25 Maret. Itu ada namanya tatkala Bagawan Tabari memperoleh sima dari Raja Rakai Diatulodong yang tertulis di prasasti Hanjiring tadi. Jadi itu penerimaan sebagai tanah siwa dari Dihayu Tulodong kepada Brahmana yang namanya Brahmana Tabari itu tadi. Jadi kalau Brahmana Tabari kalau kerajaan Kediri, sing duwe lemah itu Brahmana kok. Ya, nah, seperti itulah. Jadi memang apa nih istilahnya, filosofi atau sejarah awalnya memang dari Raja Ya. Retno Dihayu Tulodong. Ya. Jadi isi prasastinya saya tambahkan, akan isatru watwa kala sangke purnomo. Tatkala ninka antar sangke kodetuan ring katang-katang. Itu loh. Demi engkrit malepatanya kabar si marja siniwi ring bumi Kadiri, itu prasastinya Harinjing. Tahu kan? Ya, jadi prasasti Harinjing itu seperti itu, yang diberikan tanah perdikan itu adalah Brahmana Tabari diberikan kepada
Panaraban itu tadi untuk mengelola. Karena apa? Waktu itu penduduk durung ono. Paling penduduk emek 5.000 ya, kemudian besar-besar sampai kepada Kameswara 1, Kameswara 2 sampai Sri Haji Jayabaya, sampai Pamenang menjadilah yang namanya Kediri Berjaya, begitu Pak. Jadi semua itu memang kalau kita tidak runut sejarahnya itu ceritanya Kadiri itu saka tembung Kadiri kepangangadeg man andiri kangadeg adiri andiri tadi. Oh jadi seperti itu, bukan yang lain-lain penafsirannya. Dan kalau Mbak Endang waktu Kerajaan Kediri itu tadi pernah juga Karaton itu membuat suatu peraturan perundang-undangan pajak. Wis ono Mbak. Jadi pajak gak bayar banyu itu tanah perdikan Yono. Pajak untuk tanaman itu sudah ada. Iya, yang diberikan tanah perdikan. Jadi tahun itu sudah ada peraturan-peraturan. Kalau di kalau di Mojopahit peraturan itu disebut peraturan di dalam kitab Kutara Manawa 299 item. Jadi peraturan itu sudah sangat rinci sekali. Jadi pajak itu bukan hanya ada di zaman sekarang ya Pak, iya. Di zaman dulu juga sudah ada. Oh sudah ada. Begitu. Kalau di zaman dulu Pak, kira-kira pajak yang ada itu apa saja Pak? Iya, pajak yang ada dan itu memang oleh raja untuk APBD. Karena pajak pemasaran tekondi. Gitu. Nggak ada sesuatu yang ada pengecualian pajak itu untuk kalangan Brahmana. Jadi Brahmana yang diberikan tanah sima sekian ratus hektar disuruh mengelola. Lah itu ada 4 pajak dari pemerintah yang menurut undang-undang pada waktu itu namanya adalah Tapa Haji R Haji. Tapa Haji R Haji itu artinya seorang Brahmana bebas untuk memakai air sepuasnya. Jadi pertanian sawah gak ditarik pajak, itu namanya Tapa Haji R Haji bahasa. Pajak tentang perairan. Iya, pajak tentang perairan. Kemudian yang kedua itu ada lagi pajak perdagangan. Wong dodol itu biyen, wong dagang itu juga dipajeki. Namanya Tuhan Tuhan Dagang. Tuhan Tuhan Dagang itu namanya perpajakan untuk orang yang berjualan. Saiki perdagangan. Yang nomor 3 itu namanya Tuhan Hujaman. Itu untuk kelompok masyarakat petani. Ya, petani-petani itu juga dipajeki ya, tapi namanya itu adalah tanah-tanah milik negara. Dia hanya yang namanya store pajak. Pajak dulu yang membayar pajak dulu itu kan dibayar dengan uang, dibayar karo pari. Oh gitu. Iya, Mbak. Belum ada mata uang. Karena pajaknya untuk petani. Iya. Dengan hasil. Iya, hasil pertanian itu tadi. Yang keempat itu Manguri Pujongo Karaton Makayungan Popo Pampang. Ini adalah sebuah bahasa Sanskrit, artinya petani tadi diwajibkan untuk mengisi lumbung negara. Jadi apa? Diisi itu untuk kepentingan bersama, sosialisme, untuk kepentingan bersama. Di mana nanti seandainya petani-petani itu tadi kena musibah banjir, kekeringan dan sebagainya, ini sudah ada cukup panganan. Ini adalah perintah raja langsung. Nek saiki bulog. Nah, saiki bulog Mbak, nek biyen udah kewat kewapis terus, begitu pajak ini bisa diambil untuk makan sehari sambil menunggu panen berikutnya. Menarik sekali Pak. Nah, terus ada lagi 5. Ada lagi Pak? Nek sampean gawe ali-ali, emas-emasan, perhiasan permata, itu namanya ada yang namanya pajak pemanian. Ngerti pemanian? Seperti manik-manik gitu Pak. Nah, pemanian itu banyak manik-manik. Itu kalau orang zaman dulu gak toko watu, gak toko kayu, tapi dari permata. Itu namanya pajak pemanian. Itu juga ada pajaknya. Tadi saiki, kalau yang ini pemanian itu. Ya, ini ya. Ini pemanian, ini bayar pajak ini. Bayar pajak kalau ya, dahulu. Iya, bayar pajak. Wah, itu Pak Toto pakai itu, bayar pajak. Tapi pemanian, ini pajak pemanian. Zaman dulu sudah diatur seperti itu. Ya. Dan prasasti itu diberikan prasasti Pangiling. Jadi semua orang kalau sudah ada 5 dari pajaknya sudah dibebaskan, sebagaimana tanah sima yang diberikan oleh Diatulodong kepada Brahmana atau Bari tadi sebagai Pangiling. Kemudian dibuatlah suatu pemerintahan, rakyat ditambahkan, perpindahan dari Tulungagung dan sebagainya,
jadilah kerajaan namanya Kerajaan Kadiri. Sangat menarik sekali. Nah, kalau misalnya ada yang masih perlu dipertanyakan, apa kira-kira yang ada korelasinya dengan Kadiri, mungkin teman-teman bisa komen di bawah gitu. ya bisa pertanyaan. Ya kalau bisa komen. Ya kalau ini juga waktunya sudah 5:30. Nah, ini sudah menginjak jam 6 loh ya. Di sini hampir maghrib. Nah. Ya, sangat menarik sekali Pak, karena ini waktunya iya ini hampir maghrib gitu. Iya. Jadi kita tutup sampai sekian dulu. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Ngobrol lagi, betul. Oke, demikian pemirsa, itu tadi sedikit wawancara saya dengan narasumber. Mungkin untuk kedepannya bisa menjadi referensi dan edukasi untuk mahasiswa dan teman yang lain. Sekian dulu dari kami. Saya Endang Setiawati dan Bapak Toto Widiarto melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Kanang kue king palu wan-wan kilo yang menarik.